wailun artinya celaka. Biasanya diucapkan oleh orang-orang di Arab sana kalau mereka marah dan berada di puncak kemarahan. Misalnya saya marah nih kepada jamaah nih. Saya bilang, wailat, celaka kamu, binasa kamu. Ya seperti kita lah. Kalau kita kan marahnya udah memuncak, kadang-kadang ngomongnya kan, kalau kita orang Jawa, bongko misalnya. Nah sama seperti itu. Kalau kita biasa mampus, nah sama kurang lebih seperti itu. Cuma bedanya, kalau manusia yang mengatakan wailak, celaka kamu, itu baru berbentuk harapan. Mudah-mudahan kamu celaka. Udah pasti celaka? Belum. Tapi kalau Allah yang mengatakan wailun, celaka, maka harapan atau kepastian? Pasti dia akan celaka. Siapa itu yang celaka? Yang pertama humazah, yang kedua lumazah. Wailun likulli, setiap humazah dan setiap lumazah. Apa itu humazah? Humazah itu pengumpat. Lumazah artinya pencela. Apa beda? Kalau pengumpat itu menyakiti orang lain saat yang bersangkutan tidak ada. Bahasa lainnya adalah ghibah. Ghibah itu berasal dari kata ghaib. Ghaib itu enggak ada. Makanya ghibah, kita membicarakan keburukan orang lain saat yang bersangkutan tidak ada. Itu humazah. Berarti celaka Ustaz, masuk ke dalam lembah yang paling dalam di dalam neraka. Iya. Yang selama ini kita membicarakan aib tetangga kita, aib saudara kita, aib orang tua kita, aib anak kita, atau bahkan naudzubillah aib guru kita, maka masuk ke dalam ini. Kalau aib pemimpin gimana Ustaz? Masuk nggak kira-kira ini? Kita bicarakan keburukan pemimpin misalnya, atau pemangku kebijakan kita bicarakan. Apakah itu termasuk ghibah? Maka kata para ulama, tidak termasuk ghibah kalau yang kita bicarakan adalah keburukan yang bersifat kebijakannya. Misalnya membuat kebijakan yang zalim, yang tidak benar, bertentangan dengan syariat, melukai hati masyarakat misalnya. Kemudian kita bicarakan, jangan dipilih, itu begini, ini begini, ini begini. Itu nggak termasuk ghibah. Kalau yang kita bicarakan adalah kebijakan publiknya. Tapi termasuk ghibah, kita membicarakan pemimpin, sedangkan yang kita bicarakan adalah aibnya secara pribadi. Contoh, misal ya. Dia nggak pernah sholat, Ustaz. Nggak pernah sholat itu kebijakannya atau dosanya pribadi? Dosa pribadi, maka nggak boleh kita bicarakan. Dia misalnya berzina atau melakukan dosa apa yang bersifat pribadi, itu nggak boleh kita bicarakan. Itu masuknya ghibah. Tapi kalau kritik kepada kebijakannya, kritik terhadap peraturan-peraturannya, nah itu kita bahkan harus sebagai bentuk pertimbangan siapa yang mesti kita pilih. Meskipun kemarin pemilihannya udah selesai. Entah puas hati, entah tidak. Saya nggak tahu soalnya. Saya nggak nyoblos di Arira. Gimana di Arira? Aman? Pak? Aman atau amin? Astagfirullah. Suka mancing-mancing. Padahal saya nggak mengarah ke sana.